Bagio. Bagio. Hilang malah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim artinya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tanzil kitabil la raiba fi. Baca terjemahannya langsung saja, Bapak. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya, tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang membeli penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, dari mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap atau hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mencari pertemuan dengan Tuhan. Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya. Jadi kita dabur di ayat 1 sampai 11. Jadi ini mengulangi apa yang ayat 1 ini hanya Allah yang tahu ya. Banyak di antara orang-orang kita mengambil ya tadinya sih mengambil hikmahnya gitu mungkin maksud itu ya. Tapi itu urusan daripada masing-masing ya. Jadi dijadikan apa? Dijadikan macam-macam lah. Yang saya pernah tahu Alif Lam Mim ini kemudian juga diterjemahkan juga sesuai. Dan itu bagaimana kalau saya nggak melangkah ke sana dan kita masih banyak. Kenapa masih banyak ayat-ayat yang lain yang perlu ditadaburi dan dipahami gitu. Biarkan ada ayat-ayat yang memang yang hak Allah supaya kita tidak termasuk mereka-reka. Ayat mutasyabihat. Jadi turunnya Al-Quran ini tidak ada keraguan mengulangi daripada surat di beberapa surat termasuk dalam surat Al-Baqarah. Ya, jadi di sini banyak perseteruan, banyak orang ragu dengan apa turunnya Al-Quran ini dianggap bagian daripada yang diadakan oleh Muhammad.
Rasulullah SAW. Tetapi Allah membantahnya kan di ayat 3 itu. Jadi tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Rabb-Mu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi. Orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi adalah satu peringatan bagi orang-orang yang menselisih aturan Allah, agar dia kembali wa atubu ilaik, dan senantiasa kita agar kembali kepada Allah, kepada apa aturan-aturannya, kepada nanti diberikan seperti aturan Allah itu, semua ciptaan itu senantiasa Allah atur sedemikian rupa dan diperbaiki terus, seperti itu, diperindah terus, diapiki terus, seperti itu ciptaannya ya. Jadi begitu juga ada ibrah buat kita sebetulnya pada saat Allah ciptakan ini, untuk kita mengikutinya, memperbaiki, termasuk kita saat sinau terus kita perbaiki, kita tambah. Itu sunatullahnya seperti itu. Kadang dalam memperbaiki ini sering ada proporsi gitu ya, karena tarik-tarikan dengan urusan-urusan yang lain gitu. Seperti itu. Ini godaannya seperti itulah. Jadi sering-sering kita tergiring ke arah sana. Tetapi intinya perbaikan itu adalah satu keniscayaan yang harus kita lakukan terus. Dan Allah menciptakan langit dan bumi itu di antara keduanya itu dalam 6 masa ya. Di sini sitati ayam, sita itu 6, ayam itu jamak daripada yaumun, seperti gitu. Kemudian tidak ada seorang pun yang menolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Jadi pada saat kita penolong atau memberi syafaat itu apa ya? Pertolongan. Syafaatun, di pertolongan. Pertolongan itu kenapa kita perlu syafaat Rasul? Saat kita mengikuti aturan-aturan yang Allah turunkan kepada para Rasul dan Anbiya, kemudian kita mengikutinya, berarti kita sebenarnya sedang menuju memperoleh syafaat gitu ya, pertolongan. Pertolongannya tadi minimal secara selain yang tertulis, juga nanti di yaumal hisab ya. Jadi di dalam penghisaban itu kita akan yakini akan mendapatkan syafaat Rasul, seperti itu. Dan semuanya ini Allah ciptakan semua di dalam 6 masa itu, dan bersemayam di atas sana itu untuk apa? Mengambil kita pelajaran. Terus kita ada ngambil pelajaran nggak dengan penciptaan Allah? Artinya Allah mengkreat sesuatu. Kalau Allah menciptakan, kita mengkreat sesuatu lah dari yang ada. Ternyata juga kita di sini nggak mengambil pelajaran kan dari penciptanya. Kita masih lebih banyak sebagai penikmat fasilitas Allah. Diharapkan kalau kita sebagai khalifah itu tentunya kita mengelola. Kalau saya melihatnya gitu, mengelola siapa? Bareng-bareng aja. Ada yang mau ngambil A, B, C, D, pekerjaan begitu banyaknya. Saat kita mengelola, insya Allah termasuk berarti kita mengikuti tadi apa-apa, mengambil pelajaran daripada penciptaan yang Allah berikan kepada kita. Mengatur urusan dari langit ke bumi, naik kepadanya, itu satu hari itu kadarnya 1000 tahun. Makanya satu hari manusia 1000 tahun. Makanya ada kita sampai kepada kepada bintang-bintang yang lain tuh miliaran tahun. Gimana ngitungnya ya? Tidak dibagi 1000 tuh sekian, jadi luar biasa. Artinya jauh sekali, luas sekali cakupan ciptaan Allah ini, seperti gitu. Kemudian dan Allah mengetahui yang gaib. Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Saat kita melihat keperkasaan Allah, bisa ini bisa itu, tentunya itu juga ada pelajaran untuk kita
untuk mendapatkannya. Yang kemudian dan Allah memperindah sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan dari manusia dan tanah. Awalnya kan dari tanah, kemudian dari saripati tanah, artinya nutfah, seperti itulah. Itu ada satu progres perbaikan ya. Jadi ada satu proses perbaikan di situ nampak jadi tahapan tanah, kemudian dari sama-sama tanah tapi dari saripatinya, artinya saripati itu diubah oleh manusia menjadi sesuatu yang sperma, seperti itu dalam proses diri manusia. Tetapi Allah dalam penciptaan ini tidak hanya seperti itu, cuma kalau Nabiullah Isa alaihissalam kan langsung Allah dari saripati juga, saripati Siti Hawa, tapi tidak katakanlah untuk yang meniupkan ruhnya itu adalah dari Allah sendiri. Jadi ada sesuatu tumbuh-tumbuhan juga yang hermafrodit ya, sama-sama dia artinya mengembangbiakannya dalam dirinya sendiri gitu. Seperti itu. Ternyata Allah memberikan proses penciptaan manusia itu 4. Ada yang tanpa ibu bapa, ada yang hanya bapa saja, ada yang dengan ibu, dan kita termasuk orang yang lewat ibu bapa. Kemudian dia menjadikan keturunan itu ya dari sari air yang hina. Jadi air mani itu ya hina lah. Tahu-tahu bisa menjadi ya, seperti kita berpikir ya, seperti itu. Dikatakannya hina. Jadi di sini sesuatu yang menjadikan tafakur bagi kita. Mimmaim mahin gitu ya. Dari air yang hina. Artinya pada saat kita dapat mimnya itu kan mimnya abu jar, jadi jar mainnya majrur, kemudian mahin itu naatnya dan mensifati air itu sendiri, jadi manutnya main, jadi main artinya kalau ada naat manut diartikan dengan yang di tengah-tengah itu dari air yang hina, seperti itu. Ini contoh-contoh naat manut, mudhof ilai dan lain-lain, monggo dititeni saja. Kemudian menyempurnakan ciptaan itu yang dengan meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia dan menjadikan pendengaran, penglihatan, hati, tetapi sedikit yang tertutup. Padahal pendengaran, penglihatan, hati itu Allah apa? Allah minta pertanggungjawabannya gitu ya. Makanya saat kita bersyukurlah bagi orang-orang yang senantiasa berada dalam lingkungan yang bersyukur, karena berpengaruh kepada dirinya untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian apakah saat mereka senantiasa orang-orang yang kafir itu mengingkari bahwa setelah hancurnya tubuh manusia itu di dalam tanah itu apakah akan diciptakan lagi satu ciptaan yang baru? Bagi Allah mudah, bahkan langit dan bumi penciptaan itu saja lebih sulit dibandingkan dengan penciptaan manusia. Seperti itu. Mereka senantiasa mengingkari kepada Rohnya. Di akhir ayat di 11 terakhir itu, bahwa malaikat maut itu diserahkan untuk mencabut nyawamu, akan mematikan kamu. Nah, ini suatu peringatan bagi kita bahwa kita ini akan mati, akan kembali kepada Allah. Kemudian apa-apa yang sudah di-download di dalam ruh kita, dalam hati kita, itu menjadi bagian yang nanti harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dan inilah ibarat ataupun ibrah buat kita, gambaran bahwa kita dari tiada ada, kemudian bagaimana menyikapi kehidupan di dalam dunia ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang menjadikan amanah sebagai khalifah dan mengabdi kepada Allah itu dalam kesempurnaan, atau sebaliknya kita hanya terbius dengan kehidupan dunia yang penuh dengan iming-iming.
Sementara dari saya seperti itu, mungkin tambahan dari yang lainnya Pak Amin, Pak Aman, Pak Bambang, di dalam tadabur ini monggo Pak, namanya kita tadabur ini monggo, tetapi kembali lagi bahwa adalah hikmah bagi kita yang mendapatkan saat kita tadabur seperti itu untuk diamalkan. Amin ya robbal alamin. Monggo Bapak Kapri. Dari saya Pak Pri. Pak Aman silakan. Surat surat Sajadah. As-Sajdah ini saya mendapatkan dan dari beberapa. Bentar, suaranya kok ini ya putus-putus. Sekarang jelas. Nah, monggo. Geruduk-geruduknya masih. Sajdah ini saya pernah mendapatkan tausiah dari Pak ulama Ustaz yang menjelaskan bahwa surat Sajdah ini surat penting untuk dibaca setiap sholat. Sebentar ini ada guru geluduk-geluduknya, tak mute semua, nanti Pak Aman buka ya. Boleh Bapak. Nah, Pak Aman silakan buka. Oke, surat sajadah penting, monggo. Dari Ustadz, bagaimana Bapak? Pak Aman masih mute. Suaranya Bapak dibuka dulu. Ini kali ya. Nah, sudah. Alhamdulillah. Berarti geluduknya dari yang lain nih. Iya mungkin. Jadi surat sajadah itu penting, di mana diharapkan setiap imam itu ketika menjadi imam sholat subuh supaya membaca surat As-Sajdah. Kemudian juga dikaitkan juga dengan surat Al-Insan. Mungkin ada kaitannya ya surat Sajadah ini dengan surat Al-Insan, Pak Pri, ini sharing aja ini. Artinya dari kandungan-kandungan arti surat As-Sajadah sama Al-Insan ini. Karena saking pentingnya itu sehingga kalau bisa para imam itu diharapkan membaca ayat surat-surat ini dalam sholat subuh. Bagaimana Pak Pri? Oke, jadi masalah kembali lagi masalah fadilah ya. Fadilah itu kita yakini bahwa pertama seluruh ayat Al-Quran itu fadilah ya, mempunyai hikmah. Saya melihatnya seperti itu, mempunyai hikmah. Jadi kita setiap seseorang, baik itu berupa imam ataupun makmum, mempunyai hati yang berbeda-beda. Jadi hati yang berbeda saat kondisi ini sebetulnya dia perlu petunjuk yang seperti ini gitu. Nah, makanya memang yang diharapkan yang paling penting kalau imam ini apa yang bisa saya ambil dari apa yang saya baca gitu. Waktu bisa kita mengambil dari apa yang kita baca itu adalah satu kebaikan bagi kita untuk mentadaburinya ayat yang kita baca itu. Contoh pada saat kata Pak tadi kan dibilang bahwa dalam surat Al-Insan itu dari awal itu juga penciptaan manusia seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu kan apakah telah datang kepadamu berita al-hataka atas manusia itu hal ataka 'alal insani hinum minad dahri. Jadi dalam awalnya itu kondisinya ad-dahr itu yang tidak ngerti apa-apa dan tidak ada sesuatu yang nggak ada wujudnya lah. Lam yakun syai'an madhkura, yang belum bisa disebut katanya. Lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj.
Nah, pada saat seperti itu, sebetulnya awalnya dari bahwa penciptaannya itu dari tanah, kalau kita min nutfah di situ udah dijelasin dari sperma. Nah, jadi seperti gitu. Waktu kita dibilang dari sperma, itu udah lebih jelas. Dan sperma itu juga terbuat dari saripati tanah. Dan sampai ayat berikutnya, Bapak kemudian kenapa dari situ ayah sabul pada saat kita adahar tadi dibilang juga al-insan itu adahar ya. Dua-duanya seperti itu, kadang disebut adahar, kadang disebut al-insan. Adahar itu masa, seperti itu dahrun. Kemudian pada saat inna khalaqna min nutfatin amsyad, kemudian nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami akan mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan dia mendengar dan melihat, kan seperti itu. Kemudian inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kemudian apa? Sesungguhnya kami itu memberikan petunjuk kepadanya jalan. Terkadang manusia itu bersyukur, terkadang kufur. Tinggal kita. Makanya seperti tadi, apakah yang relevansinya ini dibaca bagus gitu ya. Mengingatkan kalau imamnya datangnya cuma seminggu sekali, ya apik lah berarti. Tapi kalau misalkan terus-terusan hari-hari yang itu, nanti khawatirnya tidak mendapatkan petunjuk yang lainnya. Intinya apa yang dibaca itu apa yang diperlukan sebetulnya saat kita menginikan. Jadi kita sementara kan karena keterbatasan kita belum kita mampu, jadi baru yang hafal-hafal saja gitu. Sementara monggo Pak Aman, kadang-kadang surat apa kita baca? Surat Waqiah, kemudian ada surat-surat Al-Muluk, surat apa? Surat Al-Kahfi, monggo. Tapi pada saat ayat-ayatnya itu yang menyentuh dan yang kita perlukan. Walaupun cuma katakanlah aku cuma 5 ayat saja atau 10 ayat saja gitu. Itu dari saya. Monggo dari Pak Amin yang lainnya, monggo Pak. Pak Apri. Kalau ada masukan. Cuma itu aja yang sperma dari saripati tanah itu loh. Itu saya pernah baca tafsir Al-Azharnya Hamka. Jadi Nabi Adam itu betul-betul dari tanah. Tapi kita ini dari saripati tanah. Maksudnya katanya begini, kita makan nasi dari padi dari saripati tanah. Kita makan sate kambing makan rumput dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah yang kita makan ini menjadi sperma. Nah, sperma itu berarti terus ibu ada sel telur itu juga sama dari saripati tanah. Jadi sperma dan sel telur akan saling membuahi jadi janin dan seterusnya. Itu Hamka. Jadi kita ini sebetulnya saripati tanah gitu aja intinya. Gitu. Alhamdulillah betul Pak Pri. Ya. Jadi seperti itu Pak Aman, jaga penciptaan kita dari saripati tanah. Dan tadi Pak Aman bagus dua-duanya Al-Insan itu ya, surat dengan As-Sajadah ya. Itu agar kita memahami diri kita ini siapa gitu. Intinya gitu, dan kita kembali kepada aturan-aturan Allah. Kemudian kalau subhanallah Pak Pri, kemudian mungkin yang lainnya nih kita berikan kesempatan Pak Amin. Tadaburnya gimana Pak? Monggo. Pak Amin. Mute. Pak Amin mute ya? Iya. Oh. Ya ini salah satu yang sering dibaca oleh imam ini di waktu sholat subuh pada waktu hari Jumat. Teman saya itu hafal ini. Ini saya kira bagus ya isinya, bahwa kita penciptaan manusia ini disebutkan mengenai nantinya juga akan kembali kepada Allah ini, supaya kita dzikrul maut supaya kita ingat bahwa kita akan mati dan akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi hanya sayangnya kita kan masih lemah ya dalam pengertian ayat-ayat ini tadi, supaya kita bisa mentadaburinya. Saya kira perlu perjuangan keras ya untuk menghafal dan memahami ayat-ayat ini. Terutama ini kita sering belajar nahwu shorof dari Pak Supri nih. Wah ini juga
suatu hal yang luar biasa ini untuk lebih memahami ini oleh arti kata di dalam ayat-ayat ini. Terus maju terus ini Pak Supriyadi, Pak Supriyono nih untuk memberikan informasi mengenai ayat-ayat ini. Jadi, saya kira itu aja. Kita berusaha untuk menghafal ini, tapi belum hafal sampai sekarang. Ya, amin. Ya, dan Pak Widodo, monggo Bapak, Pak Bagio, Pak Widodo dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pengen ini aja penguatan bahwa syafaat itu ada yang mengartikan itu juga perantara. Perantaranya itu Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya terus banyak yang bersolawat lah ya. Dengan menyebutnya itu panjang sebelum sholat apa setelah sholat. Itu karena syafaat itu tidak hanya dari Allah tapi dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini saya masih istilahnya itu belum menghujam lah ya. Katanya dalam Islam itu kita harus langsung ya kalau misalkan sesuatu itu kan harus minta kepada Allah. Tapi di sisi lain ini ada yang istilahnya itu bersolawatlah sebanyak mungkin lah pada Allah. Kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul. Itu iya Rasul. Itu penjelasannya seperti apa Pak supaya lebih ini. Karena syafaat itu diartikan nanti itu kita itu sebagai makhluk yang istilahnya itu ya manusia biasa itu nggak bisa langsung ke Allah, harus melalui perantara. Syafaat itu bisa setelah melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Oke. Baik Pak Widodo. Pak Widodo, berhati-hatilah bahwa syafaat itu jangan kita terbius bahwa syafaat itu oleh makhluk Allah. Hati-hati. Bahkan Nabi Muhammad sendiri saat ditawari oleh makhluk Allah pertolongan dia pertolongan daripada malaikat Jibril saat di Taif dan lain sebagainya, tapi kan enggak. Jadi akidah beliau atau begitu juga Nabiullah Ibrahim, saya tetap aja dari Allah menghendaki langsung. Ternyata Allah memberikan. Kemudian bagaimana dengan pengertian syafaat yang ada di kita? Syafaat itu pertolongan. Panjenengan bukankah juga telah mendapat pertolongan guru saat kita belajar dulu kan gitu. Saat kita tidak memahami sesuatu, kemudian beliau memberikan jembatan-jembatan kepada kita sehingga kita bisa sampai kepada kondisi yang saat ini. Itu juga bisa diartikan seperti itu. Begitu juga Rasul. Jadi sebetulnya pada saat kita menuju mengarahkan kepada Allah Siratal Mustaqim, kemudian Siratal Anbiya wal Mursalin, kemudian juga Siratal Al-Azizil Hamid, sirat yang maha perkasa. Jadi menuju ke perkasaan Allah, maha perkasa, dan menuju kemuliaan Allah ini perlu perjuangan. Perjuangannya apa? Yang sudah berhasil siapa? Para Rasul, ikutin dulu kan, itu juga pertolongan. Kalau nggak ada apa yang bisa kita lihat dari beliau-beliau gitu ya, apa yang tidak bisa kita pelajari, itu tentu saja kita seolah-olah dalam bahasa ini seolah-olah kita nggak merasa tertolong. Saat seseorang udah merasa tertolong, apa yang harus dilakukan? Tentunya bersyukur. Pada saat bersyukur, dia bacalah apa yang diperintahkan. Seperti selawat, diperintahkan oleh Allah berselawat semuanya, kan gitu ya. Seperti itu. Jadi bagian daripada syukur pun seperti tadi, syukur selawat. Kalau syukur kepada Allah apa? Monggo, banyak yang syukur kepada Allah. Kita berzikir dan lain-lain dalam arti memelihara diri kita, itu juga bersyukur kepada Allah. Jadi yang nama intinya selawat itu bagian daripada syukur. Kepada guru jenengan jangan lupa. Saat kadang-kadang kita nih,
kita ingin sesuatu ya kita mau memberi kepada hadiah kepada guru kita dulu yang telah. Bukankah ada pikiran kita seperti itu? Ada, dan ini kita lakukan. Bahkan kalau kita guru agama itu sangat berkesan. Kita lihat, oh, kapanpun kita datangi beliau, kita doakan dalam kehadiran doa-doa kita di dalam sholat seperti itu. Ini adalah bagian rasa syukur kita. Saat kita bersyukur, dan Allah itu justru bahasa ini meridhoi dengan kondisi kesyukuran orang. Kemudian ada juga syafaat di Yaumal Qiyamah dari ini. Ini kita berdasarkan, kita bisa lihat dari hadis-hadis. Tapi yang satu ini bahasanya begini. Seringkah kita berdebat dengan orang-orang ateis? Kamu apa tuh? Tuhan itu kan nggak ada dan lain sebagainya. Tapi kita meyakini, saat kita meyakini di akhirat misalkan nggak ada, ya nggak masalah. Kita udah telah berbuat kebaikan dengan gaya seperti itu. Tapi kalau kita meyakininya pas ada di sana, kemudian juga ada siksa, mereka akan mendapat azab dan kesengsaraan. Tapi bagi kita yang percaya, alhamdulillah keberuntungan. Minimal keberuntungan itu sudah didapat di dunia dengan kita meningkatkan kualitas terus. Banyak tahu, banyak ilmu, banyak apa, kemudian kita memberikan, mendakwahinya kepada yang lainnya. Saya melihatnya seperti itu, Pak Widodo. Jadi syafaat itu is okay. Yang di akhirat dan ketemu Rasul, bukankah seseorang yang telah katakanlah betul-betul mendapatkan sesuatu kebaikan daripada sang guru. Kalau di dunia kita bisa lihat, tapi kalau ini satu, kenapa kita mau lihat di akhirat? Allah hadirkan juga seperti itu kan sang guru itu kepada kita. Saya melihatnya seperti itu. Mungkin ada yang pahaman, mungkin seperti apa? Monggo. Tambahan sedikit. Jadi ini tak buka Google tadi. Makna syafaat menurut Quraisy Shihab, yaitu upaya untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara hambanya yang diberikan otoritas. Jadi syafaat kalau menurut Quraisy Shihab itu upaya untuk memohon ampunan melalui perantara yang diberi otoritas, dalam hal ini Rasulullah. Nah, ini menurut Google ya. Jadi silahkan kalau ada definisi lain. Oke, monggo. Pak. Saya ingin berbagi. Yang kita pahami kan bahwa syafaat itu kan ya pertolongan. Bahasa ininya pertolongan lah ya. Jadi, orang-orang itu nanti pada hari kiamat, bagaimana di Muslim itu, barang siapa yang baca Al-Quran, Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada orang yang membaca. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Itu hadisnya sahih. Jadi kita itu akan mendapatkan syafaat justru dari membaca Al-Quran itu. Nah, mengenai syafaat dari Nabi, dari Rasulullah, ya tentunya kalau kita itu menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasulullah, insya Allah syafaat itu akan tanpa diminta pun akan datang kepada kita. Karena memang selawat itu memang sebaiknya kita baca. Karena Allah sendiri dan para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat juga berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kamu. Nah, itu memang perintah. Monggo kita berselawat kepada Nabi. Tapi jangan terlalu apa tadi Pak Widodo sampaikan, jangan terlalu ini terlalu menggebu-gebu, terlalu memuji-muji. Tapi manusia biasa, karena bahasa mislukum yuha ilayya, manusia biasa hanya saya diberi wahyu oleh Allah. Manusia biasa, dia sakit, dia lapar, dia juga punya rasa khawatir, dia juga punya rasa punya rasa nanti akan disiksa, masuk neraka, masuk surga. Itu sama sifat manusia dengan itu sama. Itu boleh kita berselawat, boleh kita memohon syafaat, tapi jangan berlebihan. Tapi syafaat dari yang lain hanya seperti tadi baca Al-Quran itu kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat itu. Oke. Dan itu tambahan dari
kasih. Matur nuwun, Pak Amin. Di dalam yang tadi pengertiannya betul Pak Aman ya. Prinsipnya yang namanya sholawat itu adalah pertolongan. Tapi itu semuanya kalau Rasul memberikan sholawat itu tidak lain adalah juga kalau diizinkan oleh Allah. Yasma'indahu ila biiznillah. Jadi kalau mendapat izin dari Allah. Tentunya tadi orang-orang yang ittiba kepada Rasul ya, insya Allah otomatis nanti akan mendapat syafaat dari Rasul. Di dalam ayat kan juga disebutkan intan surullah yang surukum. Kalau menolong agama Allah maka Allah juga akan menolong. Mayusabit agamakum dan akan menguatkan ya kedudukan kita. Ya prinsipnya pertolongan itu datang kalau kita senantiasa melaksanakan syariat yang dituntunkan oleh Rasul ya, lewat Rasul ya, syariat Allah. Tentunya itu akan mendapat syafaat. Termasuk tadi kalau kita membaca Al-Quran ini juga salah satu yang akan memberikan syafaat ya kepada kita. Maka tentunya tidak sekedar mengandalkan syafaat dari Rasul, tapi kita tidak mengamalkan apa yang dituntunkan ya. Tentunya kita harus punya semangat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat. Ini insya Allah kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasul ya. Tentunya atas izin Allah. Saya kira itu betul tadi yang dikatakan Pak Ahmad. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Bagio. Komplit lah sudah. Saya bisa garis yang ini aja. Yang Oke, alhamdulillah. Definisi lain ada ini. Pak Bambang gimana? Pak Bambang sakit. Oh, oke. Jadi Ini baik-baik. Definisi yang lain ya. Jadi alhamdulillah kalau kita berarti secara ini umum kan pertolongan. Jadi pertolongan kalau yang orang-orang bisa nolong itu izin Allah. Artinya izin Allah itu apa? Allah mengizinkan itu artinya syarat-syarat dan prasyarat seseorang itu dipenuhi seperti Rasulullah dipenuhi oleh beliau. Nah, tapi para anbiya ataupun warasatul anbiya mereka juga dipenuhi, tapi sebatas tadi tidak sebagaimana Rasulullah yang sudah menyeluruh gitu. Apapun kalau pertanyaan itu datang ke beliau, karena beliau itu adalah utusan Allah, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijawab. Berbeda dengan kita manusia, begitu ada yang sesuatu yang ditanya kadang kita nggak tahu, kita paksakan untuk kan gitu. Itu memang ini pembelajaran bagi kita yang memberi ataupun bagi kita yang menerima. Kadang-kadang kita pembelajaran, kita tahu kalau kita tahu untuk arah pertanyaannya bisa ke A, bisa ke B, lihat kapasitas dari masing-masing. Tapi kalau kita sekarang ini dalam rangka tadabbur membuka seperti apa? Tadi yang dikatakan aman, apapun yang nama syafaat itu pertolongan. Terus ini maaf, kita membaca Al-Quran, kita terus tidak memahaminya, hanya baca seperti itu. Tapi tadi dia mengajarkannya. Bagaimana dengan yang seperti ini? Dia mengajarkannya dan lain-lain. Itu bagus, bisa jadi itu mengajarkannya. Itulah yang menjadikan bagian daripada yang mendapat bonus yang terbesar dibandingkan dia saat membaca. Waktu mengajarkan itu manfaat kepada orang lain, bahkan orang lain bisa jadi dengan perantaraan dia itu diberikan seperti itu, dianya sendiri lebih hebat yang namanya yang diberi itu kan seperti itu. Nah ini kembalinya lagi tadi kepada lantaran, makanya semuanya itu lantaran, bukan lantaran manusia, ternyata lantaran Allah telah ridho kepada manusia yang seperti tadi mengakoni bagaimana memperbanyak dakwah, memperbanyak kebaikan-kebaikan dan memenuhi ruang dan tempat kebaikan ini di dunia supaya mendapatkannya. Jadi alhamdulillah Pak Pri juga yang dari Pak Quraisy Shihab itu memang seperti, tapi Pak yang sederhana saja Pak, pertolongan itu kan gini, pertolongan yang bernuansa dunia saja kan adanya di dunia, tapi yang sampai akhirat adalah tadi pertolongan orang-orang yang telah diberikan izin karena memenuhi persyaratan seperti itu.
Kemudian kalau saya melihatnya seperti itu beberapa. Jadi pertolongan ini bisa dipilah-pilah di mana, tapi yang jelas tanpa Rasul, tanpa kasih sayang Rasul, tanpa berpikir yang sangat dari Rasul, kita nggak sampai petunjuk ini ke kita. Karena apa? Karena udah hancur di tengah jalan. Sebagaimana Nabiullah atau Rasul terdahulu kan hancur, terselewengkan. Saat kita seperti ini, kenapa? Kita meyakini Al-Quran itu harus kita jaga dan lain sebagainya, sehingga nanti muncul orang-orang yang membela artinya agar kalam Allah itu terjaga. Dan ini saat kita terjaga, kita nggak bisa melepaskan diri dari bagaimana kasih sayang Rasul buat kita. Yang intinya adalah kasih sayang Allah, sifat rahman dan rahimnya Allah kepada hambanya. Lewat makhluk-makhluknya itu terus terjaga. Inilah keridhaan Allah muncul. Saat seperti itu kita bisa memberikan manfaat. Bahkan beberapa ada ulama yang saya dengar juga tidak hanya Rasul tetapi orang-orang yang diizinkan. Siapa yang diizinkan? Tadi yang telah memenuhi persyaratan. Seperti itu Pak Amin. Saya melihatnya. Alhamdulillah. Saya nambahkan ya. Jadi ini betul nih. Orang pun bisa memberi syafaat. Misalnya kita berdoa untuk orang lain ya. Jadi orang itu akan mendapat syafaat dari orang yang berdoa atas izin Allah. Nah, ini saya ada definisi yang lain ya. Secara bahasa syafaat artinya pertolongan. Kemudian syafaat adalah bentuk doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan dekat kepadanya Allah. Doa ini untuk mengampuni orang-orang yang berdosa dan meningkatkan derajat di sisinya. Rasulullah memang memiliki syafaat yang besar yang tidak diberikan kepada nabi lainnya. Jadi kita kalau dapat izin Allah bisa memberi syafaat. Kalau berdoa untuk orang lain kan menjadi pertolongan orang lain. Mungkin itu ya tambahan. Betul. Jadi ya kan makanya tadi saat kita berdoa juga kan ada perlu syaratnya apa? Keikhlasan, kasih sayang, kan seperti itu ya. Selain keikhlasan, kasih sayang. Kasih sayang itu ya dari Allah. Allah kasih sayang itu, kemudian kita minjam kasih sayang Allah. Seperti kita mau berdakwah, kita ataupun memberi kebaikan ke orang lain dan lain. Ini adalah kasih sayang yang Allah berikan lewat kita. Tetapi intinya dari Allah. Yang paling penting Pak Widodo, jangan sampai kita mengkultus individukan sehingga kita seolah-olah seperti tadi muncul lagi nanti agama-agama baru seperti tanpa Yesus kita nggak tanpa juru selamat kita nggak bakalan selamat. Nah seperti itu. Ini penyimpangan, nanti hati-hati. Makanya ada kaum yang pemurnian, yang mencoba memurnikan. Tapi kalau di dalam bahasan Quraisy Shihab itu juga panjang juga. Tapi beliau karena oleh orang-orang yang dianggap tidak sepaham, beliau tidak artinya dianggap menyesatkan. Padahal monggo mawon silahkan tingkatkan terus tadaburnya, kemudian keilmuan-keilmuan yang lain kita nanti bisa melihat secara kafah. Tapi tidak menjamin seseorang yang sudah seperti itu tanpa ada kasih sayang Allah dan izin Allah dan ridho Allah untuk menyelamatkannya seperti itu. Sehingga muncul dari kita tetap rasa bahwa kita tidak ada kesombongan tanpa ada pertolongan Allah. Ini artinya kita tawakaltu ala Allah. Jadi tawakal itu berserah diri kepada Allah. Seperti kita akhirnya dinamakan orang-orang muslim. Artinya muslim itu orang yang berserah diri, yang mendapatkan nantinya keselamatan. Dan keselamatan itu dari pertolongan, diantaranya pertolongan orang-orang yang dapat izin seperti itu. Sementara kalau dari saya seperti itu, monggo. Ini alhamdulillah tadaburnya cukup panjang ya. Jadi kita nanti kalau di kesimpulannya masing-masing saja seperti tadi. Tapi jangan sampai bahwa hanya Rasul lah. Ya. Tapi yang memberikan, yang bisa kita mendapatkan syafaat bukan. Kalau di dunia sebetulnya secara secara umum iya. Tanpa ada Rasul kita nggak bakalan dapat hidayah al-Islam kan seperti itu. Tapi bukan
kemudian perjalanannya tergantung perjalanan kita masing-masing. Ada orang seperti lulus S1 kemudian dia masing-masing berjalan. Itu nasibnya udah beda-beda. Nah, seperti kenapa ada yang orang meniteni ini kemudian kalau seperti itu dia larinya jadi dosen, jadi apa, ingin mengamalkan ilmunya seperti itu. Ada lagi yang menjadi praktisi dan lain-lain sebagainya. Itu tergantung nanti seperti tadi. Tetapi tanpa ada yang dilalui dibaca ataupun petunjuk Al-Quran yang sampai ke kita, ya itu namanya nonsen untuk kita mendapatkan petunjuk, karena kita dengan petunjuk itulah kita seperti itu. Pada saat banyak ini, nanti pada saat kita jangan terlalu juga terfokus Pak Aman untuk membaca satu ini, tapi kalau Pak Aman memerlukannya itu ya disilahkan, bisa mentadaburinya silahkan. Jadi bukan berarti yang penting baca iki, yang penting enggak begitu. Apa yang bisa diambil di dalamnya kemudian kita bisa ambil manfaatnya. Itu kalau saya melihatnya seperti itu. Oke? Ya, tapi mungkin sedikit ya Pak Pri ya. Sebenarnya gini, saya kan lama ya di Kalimantan. Itu setiap subuh bahkan tidak hanya hari Jumat. Itu kalau sholat subuh itu selalu baca surat Sajadah dan Allah Ta'ala insani inumat itu. Jadi itu mereka memahami bahwa itu merupakan surat yang penting menurut dia. Padahal hukumnya saja bacaan suratan itu sudah ada. Dan baca suratan juga sah sholat. Kalau jangan dapat. Mereka seperti itu. Bahkan pernah ada yang satu saat ikut sholat subuh di situ di masjid kita yang kita itu dia nggak tahu, begitu selesai nanya ke saya, Pak, kok di sini sujudnya 2 kali ya, kenapa ya? Ternyata dia nggak ngerti bahwa ayat sajadah itu kan begitu dibaca wahum la yastabihun, kan sujud itu imamnya sujud baca wajahilladzi khalaqahu dan seterusnya. Itu orang ini yang makmum ini bingung, dia selesai Pak di sini kok salah sujudnya 2 kali ya gitu. Itu Pak pemahaman yang saya alami, ini testimoni nih. Jadi iya itu sunahnya itu sunah. Jadi sunahnya pada saat kita membaca surat As-Sajadah, surat untuk bahasa kita itu mereka tersungkur bersujud, kita juga termasuk orang-orang yang ingin mengikuti. Kita bersyukur nggak, bersujud nggak, kemudian kita tidak menyombongkan diri, wahum la yastakbirun, kan seperti itu. Dan mereka tuh la yastakbirun, tidak sombong gitu loh. Nah, dengan menurut seperti itu, kita tadi tundukkan, ciumlah, artinya kita punya tanah tempat kita kembali. Jadi seperti itu. Jadi kemudian ini pembelajaran bagi orang-orang yang seperti tadi bertanya. Alhamdulillah dia bertanya. Berarti kenapa? Ya karena di dalam ayat itu bahwa sesungguhnya orang yang iman kepada ayat-ayat kami, kepada ayat Allah, dan orang-orang yang apabila diperingatkan dengan Al-Quran itu, dengan ayat-ayat itu, dia tadi tersungkur bersujud seperti itu. Dan ini yang menyebabkan peringatan itu masuk ke dalam kolbunya. Kemudian dia melakukan, bukan hanya seperti ini saja saat mereka melakukan yang ayat-ayat yang lain, tapi intinya kenapa para ulama memunculkan itu surat As-Sajadah, karena Rasulullah melihat, Rasulullah juga bersujud seperti itu saat membaca. Jadi tetap ada historicalnya untuk kepada Rasulullah. Jadi gitu. Jadi kita pada saat seperti itu tidak sembarangan sujud, dan dipertanyakan juga kenapa ya kamu kan apakah kamu tidak merasa bahasa beriman kepada ayat Allah. Jadi di dalam surat As-Sajadah ayat 15 itu yang dianggap kita pertengahan, sering kita di sini, kemudian melanjutkan lagi nanti di ayat di rakaat keduanya itu bagus. Monggo. Yang paling penting seperti tadi, kemudian ada hal yang perlu kita pertimbangkan juga, apakah makmum ini hanya mengikuti begitu saja, atau itu penting juga membiasakan mereka. Kalau mereka udah sadar, udah mengerti, kayak begini toh, seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Jadi tidak ada yang apapun kita lakukan tidak ada yang jelek gitu ya.
selama kita niatnya untuk perbaikan. Sementara Pak Aman, terima kasih. Jadi kemudian baca yang lain juga, alhamdulillah itu malah ada orang nanya begitu, bersyukur kita karena mereka ingin tahu. Dan memang sebaiknya kita banyak tanya dan untuk dalam rangka memperbaiki kita seperti itu. Ya. Alhamdulillah, Pak Pri, ada berita apa yang lagi yang perlu disampaikan ke kita ini? Ini Pak Amin. Berita ini Pak Broto biasanya rajin kok enggak ada, itu ada apa? Betul. Ini loh kita doakan yang pertama beliau diberikan kesehatan. Allahumma rabbana sa'adhil bas isfihi anta syafi ila sifa illa sifa uksifa alla yughadiru kasaqama. Alhamdulillah, begitu juga Ustadz Arwani yang nggak hadir mungkin dalam perjalanan ataupun dalam sesuatu yang persoalan kita nggak paham sehingga waktunya belum bisa menyediakan untuk kita lagi, dan kita doakan semuanya dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa mendoakan saudaranya sementara saudaranya itu tidak memahami, didoakan oleh kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita jadi syafaat. Amin. Nah, jadi Bapak saat berdoa kita tidak ada semoga, mudah-mudahan, tidak seperti itu Bapak. Langsung gaitnya itu Allahumma, kemudian Robbana, seperti gitu. Tidak la'ala, kalau la'ala itu semoga, teman aja Pak. Jadi pada saat kita aktif seperti tadi, ini yang sering semoga, kan seperti itu. Jangan semoga, kita yakin urusan nanti nyambung dan tidaknya itu adalah prerogatif Allah. Insya Allah seperti itu. Jangan bilang apa-apa, semoga kita ini dan enggak usah, langsung aja. Ya Allah, kan sehatkan kami, sehatkan saudara-saudara, anak turunan ataupun orang tua yang masih ada. Tapi ini cuma sekedar masukan. Saya kadang-kadang karena saya lihat di dalam Quran ini Robbana atau Allahumma, ya ilahi, ya ilahana, seperti gitu. Jadi subhanallah. Jadi tapi ini bukan untuk dipermasalahkan. Yang memang masih belum ini ya monggo mawon yang melakukan itu. Seperti itu Pak Amin. Iya. Siapa lagi nih yang mau ngasih wawasan ataupun sekarang waktunya 2 jam Pak ya? 2 jam. Ya, sampai 7.30. Tapi kalau belum juga nggak ada masalah. Enggak biasanya berhenti dulu, ini mau habis sekarang tambah lagi. Enggak, ini istimewa nih dari Pak Supri, UNS. Itu kan. Kenapa? Alhamdulillah Pak Aman bertanya. Jadi saya kasih tahu kalau pakai Google itu kan per 60 menit. Jadi baru ganti lagi. Karena kalau enggak itu dia dipakai tarif normal, habis kesedot. Tapi kalau ini pakai Zoom, beliau beli hanya 128.000 atau 50.000. Ya saya lupa. Tapi ini bisa kita nggak putus karena Zoom itu mempunyai kemampuan untuk tidak putus, bukan sebetulnya sama aja. Google juga tidak putus, tapi berbayar. Kalau ini tidak, artinya tetap dipotong dari pulsa yang ada gitu loh Pak Aman, dari kuota yang ada. Kalau pakai IndiHome nggak masalah ya? Ya nggak apa-apa kan, udah IndiHome itu kan udah sama juga. Kita beli pulsa, beli Pak IndiHome, saya berhenti. Karena lebih mahal. Pak Pri. Pakai modem aja. Modem murah meriah itu. 100 giga sebulan sudah bisa lebih, padahal 100 giga. Pakai modem. Ya. Nah, itu 130 itu sudah sebulan sepuasnya itu. Kalau IndiHome wah 350 paling tidak. Kalau pesertanya itu tersedot nggak pulsanya? Kalau saya pakai Iya seperti biasa kalau kita pakai HP ya berkurang, tapi kurangnya kan sedikit aja. Hanya sedikit. Jadi seperti itu Pak. Pak Pri, pakai apa Pak? Pakai Tri atau pakai apa Pak? Ini saya pakai Indosat. Yang Tri di bawah anak saya itu mau Radio. Pakai radio.
Indosat saya di Shopee belinya di nganu Ganteng Sel. Ganteng Sel. Jadi diisi pakai SIM card. Nah, pertama kita ke counter di sekitar kita minta. Waktu itu saya minta cuma 3 giga. 3 giga sehari habis, terus saya isi dari nganu Ganteng Sel itu 100 giga cuma 130. Nah, kalau kita beli di counter itu 50 giga aja sudah 100. Bisa sampai sebulan. Sebulan puas lah, artinya masih sisa, tapi sayangnya sisa itu hangus. Oh iya. Jadi kalau Tri bedanya gini aja, kadang-kadang kan sinyal nggak ada gitu ya. Kalau Indosat lebih merata itu doangan keunggulannya, sehingga kita bisa di mana-mana. Modem itu bisa dipakai nganu kok, bisa dipakai orang lain. Jadi kalau kita di rumah ditancapkan di apa yang untuk ngecas itu apa namanya kepalanya itu tancapkan situ, itu sudah jadi wifi itu. Cuma jangkauannya cuma sekamar aja gitu. Keluar dari kamar sudah sangat lemah. Jadi tadinya saya pakai Indium mahal 400 per bulan, tak stop. Nah, itu Pak Aman. Mahal Pak Aman. Iya. Pakai Indium itu mahal. 430. Nah. Bulan. Jadi udah lebih baik yang pakai ikutin Pak Pri aja karena udah lewat percobaan. Ya, nah, itu modem, kan pertolongan juga Pak Aman. Saat orang sudah memberikan kebaikan teruji pertolongan. Cuma jangkauannya tidak sejauh Indium. Sokong iso tekan dulu iso lah Pak. Yang kamar atas ke kamar bawah kuat lah. Kalau Indium tetangga bisa ikut tuh. Kalau Pak, kalau kadang-kadang kalau yang seperti tadi yang Telkomsel gitu ya, ini kalau kadang-kadang pisah tembok beberapa tembok aja nggak bisa Pak. Ya. Jadi lemah ininya sinyalnya. Jadi kalau kita nih, ya seperti saya nih. Modem saya bisa pesan di Shopee aja itu datang sendiri. Pesan sambil tiduran barangnya datang sendiri. Sambil tidur ya iso Pak? Bisa pesan sambil tiduran bukan tidur. Berbaring Bapak. Maksudnya Pak Amin tuh kalau tidur kan kita memang mata merem. Kalau tiduran kan pura-pura tidur. Tiduran beda lagi. Livinnya sudah bisa jalan belum Pak Amin? Oh, macet meneh lho, aku yang bank padahal ning omah tak coba ra iso. Nganu di bukan di bank, di apa kantornya Mandiri itu satpamnya aja bisa. Satpamnya aja bisa kok ngajari. Kalau ada yang Pak Pri, ada yang mau takjiah ke Pak Broto, itu lebih bagus alhamdulillah. Sementara yang lainnya apa? Kira-kira Pak Bambang udah bersiap-siap? Kalau enggak ada saya tanya lagi loh. Monggo. Pak Bambang dulu itu mau bicara, siap. Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau kita melihat dunia Qatar Qatar itu ada beberapa faktor. Itu adalah kemenangan Islam karena dengan perlakuan terhadap tamunya itu mengubah yang sementara ini mereka tahu Islam itu teroris, tapi setelah Qatar mereka mendapatkan Islam itu bersahabat dan sebagainya, sehingga ya provokasi lewat media barat mereka mengalahkan menentang sekarang aplikasi terhadap kita yang kalau Natalan itu bebas mengucapkan Natal itu yang boleh,
sekarang kalau kita melihat bagian kata dengan lemahnya saudara-saudara kita Muslim di Qatar, banyak orang yang tadinya memeluk Islam, tahu Islam itu sekarang ini Indonesia ini kan mengucapkan Natal. Dan sekarang bagaimana sih contoh yang sebenarnya itu dinamakan masyarakat madani itu seperti apa? Gitu. Karena kalau kita terombang-ambing seperti ini, merugikan. Cita Islam jadi galak dan sebagainya. Sebagai contoh, Quraisy Shihab itu ya katakanlah ulama, tafsirnya dipakai rujukan di mana-mana, tetapi anehnya Najwa Shihab itu dia tidak jilbaban pada saat dia melaksanakan tugas sebagai wartawan. Nah ini monggo diulas masyarakat madani zaman Rasulullah itu seperti apa? Rasulullah memperlakukan umat Nasrani, memperlakukan yang dan sebagainya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kok ke saya terimanya kelap-kelip ya. Putus-putus ya. Jadi enggak. Suaranya putus-putus, tapi memang terdengar secara ininya bagaimana keberagaman dalam bahasa ini di Madinah itu Rasulullah memberikan itu. Apakah Rasulullah juga termasuk orang yang memberikan ucapan selamat gitu ya pada itu? Tapi bagi mereka yang tidak mengucapkan, Pak, bukan hanya sekedar toleransi. Pertama, kalau yang saya melihatnya, kita ini apakah yakin Rasul Isa Ibnu Maryam itu lahir tanggal 25 Desember? Padahal kita udah diberikan waktu saat itu ya, adalah di musim berbuahnya kurma. Berbuahnya kurma itu musim panas. Jadi kalau misalkan kemudian runtut-runtut punya runtut, ternyata hanya mereka ingin nggak dalam kepengetahuan yang ini karena udah Isa Ibnu Maryam itu kapan lahirnya dia tidak paham. Cuma supaya ini gabungkan atau dia paham, tapi yang penting kan ini kejadian tanggal 25 adalah bagian daripada dewa mereka yang dipuja-puja gitu. Akhirnya mereka siapkan di situ supaya tetap punya daya daya tarik yang luar biasa gitu. Kemudian satu itu, yang kedua saat kita pada saat tidak memberikan seperti itu, tapi kita mestinya, aduh maaf ya saya ini menurut kami lahirnya Isa Ibnu Maryam kan tanggal sekian di musim ini dan lain-lain, mau nggak dicari sejarahnya. Kalau misalkan untuk saat mereka seperti itu, kemudian itu bisa jadi membuat nuansa baru mereka berpikir. Yang kedua juga saat kita mengucap selamat seolah-olah kan mereka dalam zona seperti sing bener baen. Nah, bagaimana kita menyikapi supaya lebih ini ada terus terang saja Pak ini. Saya punya kawan para pendeta gitu ya. Tapi saya ke mereka tidak mengucapkan Natal, cuma di yang kesempatan lain saya cuma bersilaturahmi, berbuat kebaikan dan lain seperti itu Bapak. Yang paling penting kan apakah kemudian orang itu ngecap saya orang jahat? Orang tidak. Tetapi kalau kita tidak bergaul dengan mereka seperti itu, kita tidak mengapa, mohon maaf, karena menurut kami kan ini satu kesalahan bahwa Isa Al-Masih dilahirkan itu bukan tanggal 25 Desember di waktu musim dingin, tetapi beliau seperti itu aja. Jadi saya karena pengetahuan ini berdasarkan apa yang kami yakini, mungkin monggo dicari sejarahnya supaya jenengan juga enggak ini. Tapi kalau kita dengan teman yang dekat, tapi kalau enggak ya repot karena makin bisa menjauhkan. Saya melihatnya seperti itu. Mungkin ada yang lain, monggo Pak Pri ini loh,
Jadi memang Natal itu mereka sendiri orang Kristen itu sebetulnya tidak percaya kayak itu 25 Desember itu lahirnya Yesus. Sebetulnya mereka itu tidak percaya. Karena apa? Natal itu muncul setelah munculnya di Romawi, Kaisar Konstantinopel itu. Mereka sebelumnya beragama pagan, menyembah matahari yang lahirnya tanggal 25 Desember. Nah, untuk mengkompromikan dengan agama pendatang, agama Yesus ini, ya mereka terus buat itu, agama Kristen itu. Yesus sendiri tidak kenal Kristen itu. Ya. Nah, itu yang membawa itu Paulus. Bahkan Paulus itu mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi setelah Yesus disalib. Nah, padahal kita kan tahu yang disalib itu kan orang yang diserupakan. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal itu artinya kita bohong. Ya, nah, kita tidak boleh bohong kan? Itu pemahaman saya. Monggo silakan yang lain. Oke. Jadi tapi Pak Pri, kan pertanyaannya kalau kita seperti dia nggak percaya, cuma pada saat nggak kita kasih selamat Natal, menurut kita dia juga wah ini nggak toleran kan gitu. Kita kan nggak boleh bohong. Padahal toleran bisa tempat yang lain kan, artinya bisa dengan perilaku yang lain kan gitu loh. Yeah. Yang paling penting dia tidak kita jahati. Kalau yang khawatirin mereka pisahkan kita dari mereka dari lingkungan kita, kemudian kita memusuhi kan begitu. Seperti sementara yang digaungkan sementara ini. Tapi biarlah nanti masa juga yang membuktikan bahwa ternyata loh orang Islam itu kayak begini. Kenapa? Karena di keyakinannya seperti itu. Kita nggak bisa memaksakan juga. Seperti mereka kalau yang betul-betul Nasoro, dia tidak apa bahasanya, dia tidak mau hal-hal yang berhubungan dengan agamanya, agama kita nggak mau dia. Jadi seperti itu. Dan monggo mawon hal-hal seperti ini nanti sebaiknya kita perlu wacana apapun tanggapan dari Ustadz Arwani yang lebih ataupun dari ustadz-ustadz yang lainnya monggo mawon seperti tadi Kurai Siap dan lain. Kalau beliau memang bagaimana yang saya pahami beliau lebih bebas gitu ya, seperti tergantung di putrinya itu dan lain. Monggo mawon. Yang paling penting bisa jadi kita tanyakan kok Pak enggak, karena belum ada yang menanyakan masalah jilbab mungkin ke beliau kan seperti itu, karena izin ataupun dan pakai dan lain-lain sebagainya saya melihatnya gitu. Nah, seperti itu Pak Amin mungkin monggo. Ya, kalau mungkin kita di lingkungan yang non muslim itu barangkali mungkin kalau mengucapkan ke saudara kita itu ya mungkin loh nggak ada masalah ya. Tapi kalau seperti kita lingkungannya kayak gini ya ngapain ya kita mengucapkan Natal itu, nggak ada pengaruhnya ya. Mungkin gitulah. Artinya kita mau harus meyakini itu ada bagian, ada hubungannya dengan akidah. Ya. Maka kita harus lebih hati-hati gitulah. Kalau lebih kalau di lingkungan yang Pak Amin bilang, lingkungan kita nih lingkungan orang ya, lingkungan Cino, muslim dan lingkungan muslim kebanyakan kan sebaiknya nggak usah itu loh. Tapi kalau kita di dalam lingkungan yang mungkin sebagian besar non muslim ya kita memang di dalam bertetangga mungkin yang memberi selamat saya kira nggak ada masalah. Tapi saat kita betul Pak Amin, saat kita membuat satu perilaku yang memang bikin nyenang dia juga lebih maklum kan gitu. Misalkan kita tetap memberi kepada mereka. Jadi yang satu ini kita tidak, aduh mohon maaf kami ini, ya kan seperti itu. Tapi walaupun nggak diucapin dia udah tahu, karena udah berita-berita kan ada. Artinya kita datang, tetap beranjang sana ke mereka. Silaturahmi juga nggak masalah Pak. Tapi tergantung kita, apa kita harus nyebur semuanya kan gitu ya. Tapi nggak perlu. Ya, jadi toleransinya tidak seperti itu. Itu wallahu alam ya. Tapi insya Allah kalau saya ngambil sikapnya seperti itu. Ya. Jadi monggo mawon Pak Bambang. Aman ada tambahan? Belum kita tutup. Ya, ini sebenarnya kalau masalah Natal ini setiap tahun ini muncul. Nggak akan ada habisnya, terus dibahas terus. Gimana hukumnya orang Islam ucapan itu kemarin saya baru di share itu dari Tarjih ya, ini
saya memang selama ini juga pakai aturan-aturan itu fikih maupun ilmu yang lain itu dari tadi. Jadi tadi itu bagaimana sikapnya terhadap ucapan Natal. Jadi yang di pedoman itu kita sebagai orang yang muslim kita kan sudah punya Quran yang sudah baku. Baca surat Al-Kafirun, baca surat Al-Fatihah, bahwa Allah itu kan tidak beranak, Allah itu tidak diberikan. Jadi kalau kita orang Islam mengakui bahwa Allah itu punya anak, berarti itu dalam kata lain kita sudah murtad, kita sudah keluar dari hukum Islam. Nah, sikap kita dalam hal toleransi ini ada yang berpendapat yang pertama, kita mengucapkan selamat Natal, dan mengucapkan selamat salaman misalnya dari imam. Tapi hati kita tidak mengakui bahwa Natal itu adalah merupakan dari besarnya dia, tidak mengakui karena itu bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, bahwa sikap kita itu toleransi, tadi Pak P bilang toleransi dengan yang lainnya, jangan toleran dengan mengucapkan selamat Natal, itu benar-benar akan merusak. Kemudian yang berikutnya, apalagi kalau kita diajak untuk Natal bersama, itu lebih tegas lagi, itu haram. Kalau sampai kita diundang untuk berdiri Natal bersama, itu sangat berdosa. Jadi sikap kita yang toleransi, tapi dalam hal toleran yang lain, tapi untuk Natal ini tetap kita harus meyakini bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah bertentangan dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu Pak tambahan. Alhamdulillah Pak Pri, semuanya itu seperti itu. Intinya jangan menggadaikan akidah kita bisa berbuat baik yang lain. Dan dia juga, kita kan khawatir nggak ada, artinya pertemanan kita, persahabatan kita ternodai. Ternyata juga enggak. Pengalaman saya enggak. Dia tahu, bahkan memaklumi bahwa oh iya ternyata dia termasuk orang-orang yang ingin patuh dengan agamanya. Seperti itu Pak Bambang. Oh enggak. Yang saya share itu muncul enggak? Ada, nanti alhamdulillah nanti mungkin ini bisa diinikan saja ke bahasa Arab supaya kita ini waktunya Pak, juga nggak penting Pak Pri, aku mau ganti modem aja lah Pak, nanti aku minta monggo sarannya ya. Monggo, saya nanti belinya di Shopee itu modem itu nanti lewat Japri ya. Modemnya berapa? Saya lupa ya harganya. Oke, lewat Japri aja Pak Aman ya. Nun sewu. Sayang ini. Dan untuk itu kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.